Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih semuanya? Semoga sehat selalu, tetap semangat and keep smile. Oke, langsung aja. Jadi kali ini aku mau ngebagiin sedikit tips ya tentang budgeting. Dan hal ini udah lama ya aku terapin dalam hidupku. Alhamdulillah. Ini bener-bener ampuh mengatasi bokeh akhir bulan. Yakin dan percaya, yang penting kita niat dan telaten buat ngaturnya. So, yang ingin aku infokan di sini ialah bagaimana cara membagi keuangan pribadi dan keuangan usaha. Karena di sini aku dan suami tuh punya penghasilannya dari usaha sendiri ya, bukan dari perusahaan. Sebelumnya sih kita pernah kerja di perusahaan bersama, tapi setelah dipikir-pikir, ditimbang-timbang dengan panjang, akhirnya diputuskan kita akan fokus ke usaha, insya Allah barokah, amin. Oke, let's start it. Yang pertama, gaji harian. Ngomong-ngomong gaji harian, jadi di sini saya dan suami menganggap di sini kita seperti kerja di perusahaan. Jadi kita menggaji diri kita sendiri ya. Jadi dari suami 100.000 dan aku sendiri 100.000. Jadi totalnya 200.000 per hari dikali 31 hari. Jadi untuk bulan ini tuh gaji kita totalnya 6.200.000 rupiah. Alhamdulillah. Oh iya, jadi sekali lagi saya ingatkan, jadi ini gaji dipakai buat keperluan pribadi ya. Sengaja dipisah buat keperluan pribadi, bukan untuk keperluan usaha. Next, selanjutnya amal kebaikan. Tada, di sini 10% aku sisihin ya buat amal kebaikan. Jadi di sini aku itu tujuannya nggak cuma nabung buat dunia, aku juga ingin nabung buat akhirat. Dan 10% dari penghasilan kami berdua itu 620.000 rupiah. Next, poin selanjutnya lagi ialah pengeluaran yang pasti. Pengeluaran yang pasti ini yang sudah tercover ya, atau dalam kata lain dana yang kita siapkan setiap bulannya itu sama jumlahnya. Oke, yang pertama uang bulanan kakak di pondok. Jadi anak pertama aku tuh udah masuk pondok ya. Jadi tiap bulannya itu kita kudu nyiapin iuran bulanannya 900.000. Terus selanjutnya yang kedua biaya keperluannya mungkin seperti sabun, mungkin dia butuh apa gitu, dan di situ dia sama keponakan aku yang satunya juga namanya Ipa, jadi sekalian aku anggarkan setiap minggunya itu 100, jadi dalam sebulannya itu 400.000. Lanjut poin ketiga, infak sholat Jumat Pak suami. Jadi di sini setiap Jumat tuh Pak suami minta uang infaknya 50.000. So, total dalam sebulan 200.000 rupiah. Next, yang keempat, pakan ternak untuk papaku tersayang. Jadi papa tuh semenjak pensiun, bukan semenjak pensiun sih, dari sebelum pensiun pun udah gemar melihara ternak ya, kayak bebek, ayam, kayak gitu. Bahkan dulu pernah piara kambing juga. Jadi di sini aku tuh tiap pulang kampung selalu, maksudnya pulang ke rumah orang tua, selalu bawain papa pakan ternak. Jadi total dalam sebulan itu 320. Oke, sekarang kita total hasilnya 1.820.000 rupiah untuk pengeluaran yang pasti. Lanjut, kita masuk ke pokok bahasan pengeluaran yang berubah-ubah. Jadi di sini pengeluaran yang tiap bulan rutin dilakukan, tapi jumlahnya itu berubah-ubah tergantung pemakaian ya. Yang pertama, uang makan. Uang makan di sini aku anggarkan tiap harinya 50.000 ya. Jadi kalau dikali dalam 31 hari dalam sebulan ini totalnya 1.550.000 rupiah. Yang kedua, kuota internet untuk 2 orang, totalnya 200.000 rupiah per orangnya, maksudnya 100 ya. Lanjut ketiga, uang transport.
Uang transport cukup 300 aja. Cukup kok untuk keperluan pribadi ya. Karena aku sering pulang ke rumah orang tua, jauh loh jaraknya. Lanjut token listrik, di sini aku anggarkan Rp350.000. Terus kalau ada yang nanya, kak kok nggak ada PDAM ya? Iya, soalnya di tempatku sini belum masuk ya sumber PDAM, jadi masih pakai sumur bor. Jadi untuk air itu masih ketergantungan dengan listrik. Lanjut untuk gas, aku pakai gas melon Rp200.000. Lanjut air galon dan air kemasan. Air galon di sini aku pakai untuk masak ya, karena nggak ada air pump. Dan selanjutnya air kemasan untuk air minum. Oke, yang selanjutnya, yang terakhir ya, belanja bulanan. Jadi belanja bulanan itu termasuk untuk kebutuhan sehari-hari ya, seperti kopi, gula, teh, sabun cuci, pokoknya apa aja, atau kalau mungkin sabun mandi habis, shampoo, yang kayak gitu-gitulah. Pokoknya totalnya aku anggarkan Rp400.000. Oke, di total dulu, ngitung-ngitung dikit, nyakar dikit, hasilnya Rp3.250.000. Next, kita rekap total pengeluarannya sebulan ya untuk semuanya. Jadi jumlah dari amal kebaikan, pengeluaran pasti, dan pengeluaran yang berubah-ubah kita jumlahkan di sini. Berapa ya kira-kira pengeluaran sebulannya? Rp5.690.000. Sekarang masuk di bagian paling akhir nih. Total gaji sebulan Rp6.200.000 dikurang dengan total pengeluaran sebulan Rp5.690.000. Jadi setelah dikurangi itu udah hasilnya sisa uangnya itu Rp510.000. Dan Rp510.000 itu aku masukin, kalau ada sisanya tuh aku masukin ke amplop dana darurat. Dana darurat itu untuk apa sih kak? Jadi dana darurat ini bisa dipakai untuk seandainya ada keperluan mendadak, misalkan sakit ya, atau mungkin ada kondangan, nah bisa tuh ambil di situ. Atau mungkin tiba-tiba balon lampu di rumah mati, bisa juga kan ambil di situ. Atau mungkin ada keran air yang patah, bisa juga ambil di situ. Jadi dana darurat itu bagaikan ibu peri lah di akhir bulan ataupun di waktu-waktu yang kepepet ya. Jadi di sini sekali lagi saya ingatkan, tujuannya bukan pamer ya, bukan sama sekali untuk pamer, tapi ambil positifnya aja. Di sini aku berbagi info cara aku ngatur keuangan. Semoga teman-teman bisa terinspirasi. Karena pengalaman pribadi aku dulu itu aku sering kehabisan uang di akhir bulan. Bahkan waktu aku kerja di sebuah perusahaan besar pun, gede pun, dengan gaji yang bisa dikatakan gede, itu kadang aku pun kehabisan uang. Karena itu gimana ya, karena kan pengeluarannya tuh kadang boros, nggak teratur, nggak terarah. Sampai akhirnya aku berpikir, wah ini nggak bener nih, nggak bisa dibiarin, apa yang aku harus berubah. Googling, akhirnya aku nemuin satu metode namanya kakebo, atau teknik mengatur uang rumah tangga ala Jepang, dan aku pelajari. Alhamdulillah aku berhasil mengatur keuangan dengan baik, dengan rapi. Sampai akhirnya aku memutuskan untuk berhenti kerja pun hal ini masih aku terapin sampai sekarang. Bahkan setelah aku fokus jalanin usahaku ini, alhamdulillah ini berasa bermanfaat banget ya. Ini adalah salah satu usaha dari saya dan suami. Untuk usaha yang lainnya semoga juga segera berkembang seperti usaha kue tart ini ya. Oke, sekarang kita lanjut di cara membagi budget 200 per hari ya. Maksudnya ini gaji yang tadi aku sisihin ya. Jadi caranya aku buat kolom-kolom sesuai dengan
poin-poin yang dibuat tadi, contohnya kayak tadi kan untuk uang bulanan aku buat poinnya sendiri, kolomnya sendiri. Kayak amal kebaikan ya 10% 620.000. Jadi untuk dalam 31 hari itu 620 bahagi 31, jadi tiap harinya aku harus nyisihin 20.000 ya, agar mendapatkan 620 dalam sebulan. Selanjutnya uang makan 50.000, infak sholat 10.000 per hari. Tapi ada pun hari-hari yang dikos. Jadi jumlah dana yang dianggarkan tadi dibagi dengan 30 hari. Hasilnya itu aku masukin di tiap tanggal dalam setiap kolomnya ya, untuk mendapatkannya. Jadi ini contohnya amplopnya seperti uang makan. Ini sisa bulan lalu, bulan November lalu ya, masih ada sisanya. Terus kebutuhan bulanan, bulan lalu masih ada sisanya juga. Terus pakan ternak ini masih ada. Untuk kuota internet pun masih ada sisa bulan lalu, transport. Nah, jadi itu ya gunanya. Baiklah, kita masuk ke bagian pengalokasian dana omset harian. Jadi di sini aku mau ngasih contoh khususnya untuk hari ini ya, tanggal 1. Sekali lagi aku ingatkan, tujuannya dari monthly budget ini bukan untuk ajang pamer-pamer, tapi lebih tepatnya di sini aku hanya ingin berbagi pengalaman hidup, lebih tenang, lebih maksudnya intinya tanpa takut kehabisan uang sebelum akhir bulan. Dan situasi kondisi keuangan tiap orang itu berbeda ya, jadi tinggal disesuaikan aja sesuai pendapatan masing-masing. Alhamdulillah hari ini omsetku Rp1.682.000 dan seperti biasa dipotong gaji harian 200.000 ya. Gaji aku 100.000, gaji suami 100.000. Selanjutnya dipotong lagi untuk potongan modal harian. Jadi di sini sebelumnya aku ngecek ya stok di dapur bahan-bahan apa aja yang dibutuhin buat pembuatan kue tart besok. Jadi aku list bahan-bahan yang kosong yang mau dibelanjain ini malam, dan hasilnya modal yang dibutuhkan 325.000, dan kita kurangi dari income pemasukan hari ini, dikurangi dengan potongan-potongan gaji dan potongan modal, sisanya Rp1.157.000. Dan mari kita pisahkan dulu bagian modal ya, 325.000 khusus untuk modal kita pisahkan. Selanjutnya kita pisahkan lagi untuk gaji harian ya. Jadi di sini aku sengaja sisihin uang-uang kecil ya, biar lebih mudah lagi dialokasikan ke amplop masing-masing. Selanjutnya sisa omsetnya kan masih ada 1.157.000. Jadi di sini aku masukin ke sinking funds. Sinking funds itu apa sih Kak? Jadi secara definisi sinking funds itu ialah simpanan jangka panjang. Tapi sinking funds di sini beda ya dengan dana emergency, karena ini merupakan dana yang dikumpulkan secara bertahap untuk kebutuhan masa depan dengan cara kita menyicilnya secara rutin agar suatu saat nanti kita tak merasa keberatan saat harus mengeluarkan uang untuk kebutuhan tertentu dalam jumlah yang besar. Dan tujuannya ini agar kita nggak mengulik-ngulik tabungan atau dana darurat yang udah kita simpan. Jadi sinking fund sudah ada bagiannya tersendiri, dana darurat sudah bagiannya sendiri. Dan sebagai pelaku usaha yang punya pendapatan harian, ini sangat membantu banget. Oke, sekarang waktunya masukin duit ke amplop. Jadi untuk tanggal 1 ini aku mau nyisihin masing-masing 100 ke amplop mama aku dan mertua aku. Jadi ini nominalnya nggak harus sama ya setiap harinya, tergantung pemasukan hariannya, tergantung omset hari itu. Jadi kalau untuk besok tanggal 2, jadi kalau untuk besok maksudnya untuk yang tanggal 2 selanjutnya tuh aku nggak harus menyesuaikan dengan tanggal yang hari ini. Ya kita sesuaikan aja sesuai dengan pendapatan yang masuk hari itu juga, gitu maksudnya.
Next, selanjutnya untuk pajak kendaraan, pajak mobil, pajak motor, dan servis ya. Di sini karena udah ditahu jumlahnya, jadi aku tinggal masukin ke amplop aja. Jadi dia rutin, jumlahnya udah ditahu setiap bulan karena emang pajaknya kan udah ditahu kan jumlahnya. Jadi kita tinggal bagi aja per bulannya berapa. Lanjut untuk uang modal usahaku ya di usaha kue tart ini. Ini untuk modal mingguan. Jadi aku tuh tiap seminggu 2 minggu langsung belanja. Jadi untuk hari ini aku nyisihin 400.000 untuk modal. Selanjutnya aku nyisihin untuk saving materials. Jadi di sini kan aku lagi dalam tahap pembangunan ya. Jadi alhamdulillah hari ini bisa masukin 300.000 ke amplop material. Insya Allah secepatnya bisa selesai ya. Terus lanjut lagi saving my dreams. Di sini aku punya salah satu impian, insya Allah juga segera terkumpul. And next yang terakhir ialah saving metode kalender. Jadi di sini tuh kolomnya aku nyisiin dari tanggal 1 sampai tanggal 31 dan sesuai tanggalnya itu ialah nominal total yang harus diisi setiap harinya. Jadi tanggal 1 itu ialah 1.000, tanggal 2 2.000, tanggal 3 3.000 seperti itu ya. Tapi di sini karena aku punya duitnya 30.000, jadi yang ingin aku contrang di sini ialah tanggal 30. Oke, masukin ke amplop. Dan terakhir aku punya sisa uang 7.000. Ini dana bebas, terserah mau diapain. Mau dimasukin ke dana darurat boleh, mau dibelanjain jajan buat si bocil juga boleh. Finally kita sampai di penghujung. Yang terakhir ialah kita membagikan ke amplop budget harian. Budget harian sih maksudnya gaji yang mau kita sisihin untuk dana pribadi. Jadi di sini kita mulai dari amal kebaikan ya. Di sini kan 20.000 per harinya. Oke, kita masukkan. Selanjutnya kita garis kalau udah dimasukin ke amplop. Terus selanjutnya apa, infak suami. Di sini tertulis 10.000, kita masukin ke amplop. Lalu kita garis juga ya, pakai spidol jangan lupa kalau udah masuk. Selanjutnya lagi sama seperti yang sebelum-sebelumnya ya, kita masukin ke amplop sesuai dengan jumlah yang tertera di kolom. Kita masukin ke amplopnya, ada gas, pakan ternak, kuota internet, uang makan, kebutuhan harian, dan lain-lain sampai semuanya terisi lalu selesai. Kiranya cukup sampai di sini dulu, mudah-mudahan menginspirasi, and see you in the next video.